sore hari ini akan menggunakan liturgi ekspresif minggu kedua, di mana ibadah ini akan dibawakan secara berbeda seperti biasanya, namun tidak mengurangi kekurangan kekusukan kita dalam memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah selanjutnya kepada tim ekspresif. Shalom. Halo. Boleh lebih semangat lagi. Shalom. Kita akan bersyukur karena pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk berkumpul memuji muliakan nama Tuhan di tempat ini. Pada hari ini ada sesuatu yang berbeda. Cara dan formasi yang baru yang akan kita terapkan dalam ibadah ekspresif sore hari ini. Seperti yang telah disampaikan tadi oleh petugas kebaktian bahwa ibadah kita sore hari ini tidak akan mengurangi makna dan kekusukan kita dalam beribadah di lingkungan Gereja Kalimantan Evangelis. Mari saudara-saudaraku, dengan penuh sukacita saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Boleh disapa teman sebelah kiri, sebelah kanannya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Baik, kita akan angkat pujian kita yang berjudul Bersyukurlah. Boleh tepuk tangan kami. Hallelujah.
kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihina. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kita yang kita miliki dan kesengsaraan kita yang Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kau. Amin. Coba dipersilakan dulu kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita merasa hidup ini penuh dengan kesesatan. Permasalahan silih berganti tiada henti. Tetapi hari ini saya ingin kembali membawa kita dalam satu hal yang mungkin kita lupakan dalam hidup kita. Dia yang selalu memperhatikan kita, Dia yang selalu menjaga dan memelihara kita, kehidupan kita, keluarga kita. Dia yang telah berkorban untuk kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya itu. Bapak Ibu tahu, saya tahu, aku tahu siapa ini. Marilah kita angkat pujian ini. Ku tahu Bapa pelihara. Mari dari hati yang paling dalam Bapak Ibu kita sampaikan pujian ini dengan penuh harapan tentang kehidupan kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin
setia Tuhan dalam hidup kita, bahwa pada hari ini ada karena Tuhan telah sediakan untuk kita. Kita akan pujian ini, kita mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita, atas kebaikannya dalam hidup keluarga kita, dalam kehidupan pribadi kita, kasih setianya. dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas berkat, tuntunan serta penyertaan Tuhan dalam tiap-tiap hari yang kami jalani. Dalam keterbatasan kami ini ya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa dan kerap kali kami berjalan menurut kehendak kami sendiri. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Basuhkanlah kami dari dosa agar kami layak di hadapan-Mu. Dengan iman dan kepercayaan kami ya Tuhan, kami memohon pengampunan atas segala dosa yang kami lakukan. Kuatkanlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami tetap dapat hidup menurut firman-Mu dan kembali menjadi anak-anak Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan dan memohon ampun hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertuang dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat 13 hingga 14 demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Cuma dipersilakan duduk kembali.
Kita refleksikan pengakuan dosa dan berita anugerah tadi dengan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat pertama sampai ke 4, ajaib benar anugerah. Pembacaan Alkitab untuk ibadah kita pada sore hari ini yang terambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 yang sesuai dengan Almanat Mas Mikael dengan perikop Tuhan Hakim yang adil. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuat menjadi gemuk dan agar dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita. Setelah itu kita sambut dengan nyanyian Haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, saya ingin kembali sedikit merefleksikan kehidupan kita. Mungkin saya tidak tahu pasti apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, kesusahan. Ada satu pribadi yang mengetahui semuanya itu dari lubuk hati kita yang paling dalam. Siapa pribadi? Kita akan tahu jawabannya setelah kita menyanyikan pujian yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hati. Mari kita arahkan hati kita dalam pujian ini seperti rusa dan paus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaiku. Hatiku tatap ya Tuhan, hatiku bagai padang dosa, bagai padang dosa, menanti datangnya hujan. Berlindung jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku ya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tidak dalam tindakan betapa kasihmu. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian ini dari awal dengan hati yang lebih bersungguh tadi Bapak Ibu. Seperti rusa yang haus, kita tempatkan hati kita. Kita kembali ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Segala beban kehidupan kita lepas hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin Bapak Ibu pejamkan matanya. Kita ingat kembali kebaikan Tuhan.
kita berdoa. Ya Allah, kami di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kehidupan kami. Allah yang mempunyai kehidupan kami dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur atas hidup yang Tuhan beri. Meski betapa pahit getir ataupun duka yang kami jalani, ataupun betapa kebahagiaan dan sukacita yang kami boleh lewati, semuanya kami serahkan kepada-Mu. Berilah kerinduan umat-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau melihat masing-masing kami dengan mata-Mu. Engkau melihat keberadaan kami. Dan kami percaya Engkau mengetahui kami sekalian. Tuhan, melalui mulut bibir kami yang berdosa ini kami memanggil Engkau. Kami memohon pertolongan kasih Tuhan, hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan, menuntun kami di jalan-Mu. Namun buang jauh segala kuasa kegelapan apapun yang mengecoh hati pikiran kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai tempat ini. Roh Kudus Tuhan yang menguasai setiap hati kami. Sehingga kami boleh mendengar akan firman-Mu, melakukan akan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan akan firman-Mu. Urapilah setiap jemaat-Mu yang boleh mendengarkan. Sehingga hati kami boleh dibaharui oleh firman Tuhan. Kami hidup di dalam Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan. Siapapun kami saat ini, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sidang jemaat dipersilakan diri kembali. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama kita membuka bagian firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada hari ini, yang diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat pertama hingga ayat yang ke-15. Dan saya mengajak kita sekalian membaca bagian firman Tuhan ini secara bersautan. Saya akan membacakan bagi kita sekalian ayat yang ganjil, dan mohon kesediaan sidang jemaat untuk membacakan ayat yang genap bagi kita. Demikian firman Tuhan dengan perikop harta rohani dalam bencana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh Allah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kami, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata.
Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kamu juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus bersabda yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini sama-sama kita diperhadapkan kepada bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15, harta rohani dalam bejana tanah. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat jemaat Korintus yang telah dibangun oleh Paulus sendiri dalam pemberitaannya, bahkan dia menghabiskan sekitar 18 bulan di kota Korintus pada sekitar tahun 50 hingga 52. Di sini kita melihat bagaimana kecamuk dan polemik yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Karena itu kalau kita melihat ada surat 1 Korintus, lalu kemudian ada surat 2 Korintus. Ini menjadi tanggapan daripada Paulus dalam kehidupan jemaat yang senantiasa memiliki pergumulan, memiliki tantangan, namun Kristus Yesus tetap menjadi jawaban. Izinkan kami untuk memperlihatkan kepada kita sebuah video yang kami unduh atau yang kami copy dari sebuah website dari Bible Project Indonesia, gambaran tentang 2 Korintus atau kitab 2 Korintus. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Meskipun disebut surat Korintus yang kedua atau 2 Korintus di dalam Alkitab kita, ada banyak petunjuk dalam surat ini yang mengatakan bahwa ini bukanlah surat yang kedua yang pernah ditulis Paulus kepada jemaat Korintus kuno. Paulus memulai komunitas Yesus ini beberapa waktu yang lalu di salah satu perjalanan misinya. Kisahnya dapat kita baca di kitab Kisah Para Rasul pasal 18. Dan setelah melanjutkan perjalanannya, dia mendapat laporan bahwa jemaat di sana sedang menghadapi banyak permasalahan. Sehingga dia menulis surat yang kita sebut 1 Korintus untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dan tampaknya banyak anggota jemaat yang menolak pengajaran Paulus dalam surat itu dan memberontak melawan otoritasnya. Dan juga dalam surat ini kita pelajari bahwa Paulus menindaklanjuti hal ini secara pribadi yang dia sebut sebagai kunjungan yang menyakitkan. Dan setelah itu dia mengirim sebuah surat yang dia katakan ditulis dengan kepedihan dan air mata. Setelah semua tindakan ini, kebanyakan tapi tidak semua, jemaat Korintus menyadari kesombongan mereka dan mereka meminta maaf kepada Paulus. Mereka ingin berdamai. Jadi Paulus menulis surat ini untuk meyakinkan mereka akan kasih dan komitmennya. Surat ini dirancang dengan 3 bagian utama di mana masing-masing bagian membahas topik yang berbeda. Jadi pertama-tama, Paulus menyelesaikan rekonsiliasinya dengan jemaat Korintus. Kemudian di pasal 8 dan 9, dia membahas topik mengenai kemurahan hati yang terlupakan. Dan di pasal-pasal terakhir, Paulus menantang jemaat Korintus lainnya yang masih menolaknya. Mari kita telusuri lebih lanjut dan kita lihat bagaimana semua topik dijabarkan. Paulus membuka surat ini dengan mengucap syukur atas Allah yang penuh belas kasihan dan sumber penghiburan, yang membawa damai dan penghiburan bagi dia dan jemaat Korintus. Selama masa perpecahan dan perselisihan ini, dia mengakui bahwa segala sesuatunya terasa tegang sejak kunjungannya yang menyakitkan. Dan dia menjelaskan bahwa dia telah memaafkan mereka. Dia ingin sebuah hubungan yang terbuka dan jujur. Tetapi mengapa mereka menolak Paulus? Akan diketahui kemudian dalam surat ini bahwa jemaat Korintus telah mengabaikan Paulus sebagai seorang pemimpin. Dia miskin, memperoleh penghasilan sangat kecil dari kerja kasar. Dia mengalami penganiayaan dan penderitaan yang tanpa henti. Seringkali dia tidak memiliki rumah dan di atas semuanya itu, dia tidak pandai bicara di depan umum. Sehingga ketika jemaat Korintus diperkenalkan kepada pemimpin Kristen lainnya yang lebih mengagumkan dan lebih kaya, mereka mulai kurang menganggap Paulus. Mereka sebenarnya malu terhadap dia. Pertama-tama, Paulus meresponinya dengan menunjukkan bahwa penyanjungan mereka terhadap para pemimpin ini hanya karena kekayaan dan kefasihan mereka, merupakan sebuah pengkhianatan terhadap Yesus. Hal itu menunjukkan sistem nilai yang benar-benar rusak. Kepemimpinan Kristen yang sejati, kata Paulus, bukanlah menyangkut status atau promosi diri. Paulus menggambarkan dirinya dan rasul-rasul lainnya sebagai budak tawanan kepada Raja Yesus yang menuntun mereka kepada sebuah prosesi kemenangan. Pekerjaan Paulus bukan untuk membuat orang terkagum, melainkan untuk mengarahkan orang-orang kepada satu pribadi, Yesus.
Kemudian dia menyinggung permintaan jemaat Korintus supaya dia menyediakan beberapa surat rekomendasi untuk membuktikan otoritas dan mandat yang telah diberikan kepadanya. Dan hal ini konyol bagi Paulus. Gereja mereka bahkan tidak akan ada jika dia tidak memulainya. Sehingga dia berkata bahwa mereka adalah bukti dari kepemimpinannya yang sejati. Merekalah surat rekomendasinya. Dia dengan cerdik mengutip perkataan Nabi Yeremia dan Yehezkiel bahwa Roh Allah telah menuliskan surat rekomendasinya di dalam hati mereka sebagai umat perjanjian barunya. Jemaat Korintus seharusnya tidak membutuhkan bukti yang lebih dari itu. Sekarang, penyebutan perjanjian baru ini membuat Paulus membahas perbandingan antara perjanjian lama antara Allah dan Israel melalui Musa dan perjanjian baru antara Allah dan jemaat Korintus melalui Yesus di dalam Roh. Perjanjian lama yang diadakan di Gunung Sinai sungguh mulia sehingga membuat Musa sendiri bersinar dengan kemuliaan Allah. Namun kemuliaan itu akhirnya pudar. Belum lagi fakta bahwa hukum perjanjian itu tidak efektif untuk mengubah bangsa Israel. Tetapi perjanjian yang baru bedanya adalah bahkan lebih mulia lagi. Karena Yesus yang telah bangkit adalah kemuliaan Allah dan dia hidup selama-lamanya dan Rohnya Allah yang sekarang mengubahkan orang menjadi lebih setia dan adil seperti Yesus. Nah, semua ini kedengarannya menakjubkan. Maksud saya, siapa yang tidak mau berada dalam kemuliaan Tuhan? Tetapi Paulus melanjutkan dengan menunjukkan bagaimana paradoks salib memutarbalikkan pandangan jemaat Korintus tentang kemuliaan dan kesuksesan. Bukankah kemuliaan Yesus sebagai Raja datang melalui penderitaan, penyaliban, dan kematiannya? Di kayu salib, Yesus menyatakan keselamatan dari Allah. Dia mati bagi dosa-dosa dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Tetapi salib mengerjakan yang lebih lagi. Salib mengungkapkan karakter Allah. Dia adalah kasih yang menderita dengan memberi diri sepenuhnya demi kesejahteraan orang lain. Salib juga mengungkapkan cara hidup salib yang baru. Dan tujuan Paulus adalah hidup dan pelayanannya meniru salib. Sehingga meskipun karir kerasulannya telah ditandai dengan kerendahan hati, menderita kemiskinan, semuanya itu hanyalah untuk melayani jemaat Korintus. Jadi ketika mereka mencela kemiskinan dan penderitaan Paulus, mereka juga mencela Yesus. Cara hidup dan kepemimpinan Paulus sebenarnya merupakan bukti bahwa dia sejatinya mewakili Yesus yang disalibkan dan telah bangkit. Paulus sangat ingin berdamai dengan jemaat Korintus, namun dia tidak akan berhenti menasihati sampai mereka benar-benar diubahkan dan menghayati paradoks salib yang membalikkan keadaan. Kasih dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya apa yang kita cari dalam kehidupan kita ini? Apa yang kita capai di dalam kehidupan kita? Paulus mengajarkan sabar di tengah penderitaan, sukacita dalam keterbatasan, kekuatan dalam kelemah lembutan. Sesungguhnya apakah itu yang ingin kita capai? Tidak ada seorang pun yang tidak ingin punya kekuatan. Tidak ada seorang pun yang mau hidup dalam penderitaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-14 mengatakan bagi kita, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Janji percaya kita adalah kehidupan kekal. Tidak selamanya kita menderita, itu janjinya. Sebab ayat 15 katakan semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar terhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin berlimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan dari Allah dikerjakan melalui Yesus Kristus, diteruskan dalam pengalaman iman kepada para rasul, para murid, melalui Alkitab, melalui orang Kristen dari masa ke masa, termasuk dalam kehidupan saya dan saudara. Kita terhubung dalam iman yang sama, yang dikerjakan Allah dalam diri kita, yang melaluinya kita bekerja menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga semakin banyak orang menerima kemuliaan Allah dan kerajaan Allah pun dinyatakan. Itulah cara kerja bagaimana kerajaan Allah dinyatakan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau ambil peran di dalamnya? Masanya semakin dekat, panggilan itu semakin digaungkan. Bagi saya akan berkata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata saat ini.
Bagaimana dalam kehidupan saudara? Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam kita Yesus Kristus, bersama-sama kita akan persiapkan diri kita masuk dalam syafaat kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh Pak Tugas dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan.
bersama-sama kita menyediakan hati kita untuk berdoa. Ini adalah bentuk kasih kita bagi sesama, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya terfokus pada diri kita sendiri, namun kita mulai bekerja untuk kemuliaan bagi namanya. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah yang kami sembah di dalam Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengaruniakan kehidupan bagi setiap kami, Allah yang memberikan kepada kami kesempatan agar kami boleh berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan masing-masing bencana tanah liat ini menyimpan harta rohani yang luar biasa dalam hidupnya, dan ia boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Itulah kami. Tidak peduli kami lemah, tidak peduli kami terkadang dipandang tidak berharga, tidak peduli kami rawan untuk retak dan pecah, tidak peduli kadang kami mengerjakan sesuatu yang hanya sekedar sampingan. Kami tidak pernah dipandang, kami direndahkan. Namun Tuhan, dalam bencana tanah liat ini pula yang telah Kau ciptakan, dalam keterbatasan kami yang telah Kau ciptakan, mampukan kami menjadi pribadi yang bekerja bagi-Mu, menjadi pribadi siapapun kami yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi pribadi yang dimampukan selama masa waktu yang Tuhan beri, mempergunakan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kami boleh mengingatkan, mata kami tertuju kepada Engkau Kristus yang adalah Raja, bukan dalam kemuliaan-Mu, bukan dalam mahkota emas, bukan dalam jubah-Mu, bukan dalam kesenangan dan kesukacitaan, bukan dalam pesta pora dan juga segala hal yang melimpah. Namun kami diingatkan pula bahwa keselamatan justru hadir dalam pribadi yang penuh kasih yang telah mengorbankan hidupnya untuk memberikan pengampunan bagi setiap kami yang sebenarnya tidak layak dan berdosa ini. Biarkanlah kami ambil bagian dalam kemuliaan itu Tuhan. Meskipun dunia melihat itu sebagai kutuk, namun kami boleh melihat keselamatan yang dikerjakan melalui salib itu, sehingga kami tidak pernah malu akan diri kami ya Tuhan. Ketika kami jatuh berdosa dan bersalah, angkat kami, sadarkan kami bahwa kami adalah bencana tanah liat. Namun Tuhan mampu untuk meletakkan bencana yang indah ini di dalam bencana tanah liat itu, harta rohani yang berharga di dalam kehidupan kami. Karena bukan karena kelayakan kami ya Tuhan Engkau memilih kami, namun kami percaya setiap kami di tempat ini, kami adalah pribadi yang telah dipilih oleh Tuhan agar kami tidak binasa. Kami adalah pribadi yang buka hatinya untuk menerima kebenaran Injil Kristus dan mengerjakan di dalam Roh Kudus. Mampukan kami menerima panggilan yang daripada Tuhan untuk mengerjakan kebenaran itu dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam segala hal yang boleh kami kerjakan, siapapun kami ya Tuhan, inilah kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang akan sebentar lagi mempersiapkan pesta demokrasi. Kami memohon agar semua boleh berjalan dengan baik dan lancar dalam kasih pertolongan Tuhan, berjalan dengan situasi yang aman, kondusif dan baik. Demikian pula kami berdoa bagi para calon wakil rakyat ya Tuhan, terkhusus yang boleh ada hadir terpilih di Jemaat GKI Victoria ini. Kami berdoa bagi Pak Adan Ardi, bagi Ibu Sri, bagi Ibu Julia, bagi kami juga berdoa bagi hamba-hambamu Pak Mambang Tubil, dan mungkin ada sidang jemaat lain yang juga tidak kami sebutkan di tempat ini, ataupun mungkin juga yang tidak dapilnya tidak di Palangkaraya ini, juga kepada Pak Yepta. Kami berdoa bagi masing-masing mereka ya Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi atas mereka.
Biarlah Engkau menyertai memberkati segenap rencana, harapan, keinginan, cita dan hati mereka, agar semua boleh terwujud dalam pengasihan berdoa Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, Bapak John Sawu, kami berdoa bagi hamba-Mu yang juga dalam keadaan sakit, yang kami pun pada saat ini berdoa bagi Ibu Ardinati dalam pemulihan. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang dalam keadaan kelemahan tubuh dimanapun mereka berada. Tangan pengasihan Tuhan yang bekerja melingkupi, melawat hidup dan kehidupan mereka, menyembuhkan, memulihkan setiap mereka. Bahkan kami juga berdoa bagi sidang jemaat yang memerlukan lawatan penyertaan Tuhan dalam kehidupan rohani mereka. Engkau yang bekerja memulihkan setiap keadaan mereka ya Tuhan. Pun saat ini kami juga mengucap syukur atas setiap jemaat yang mulai merasakan, merayakan pertambahan usianya, baik dalam kehidupan pernikahan, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam kehidupan secara pribadi. Tuhan bekerja dalam hidup mereka di balik pertambahan usia yang mereka nikmati. Biar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan atas setiap berkat yang boleh mereka rasakan, dan nama Tuhan pula lah yang menjadi dasar sukacita dan kebahagiaan mereka. Berkati seluruh sidang jemaat ya Tuhan, dimanapun mereka berada, terkhusus yang boleh hadir pada saat ini. Engkau mendidik setiap pribadi dalam permasalahan yang kami hadapi. Kami boleh belajar hari ini Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana Tuhan bekerja bagi kami. Di balik segenap keadaan kami, di balik segenap keterbatasan dan kelemahan kami, kami percaya kami adalah orang yang berkat oleh Tuhan. Berkat damai sejahtera daripada Tuhan itu pasti hadir dinyatakan dalam hidup kami. Satu kekuatan bagi kami Tuhan. Apapun pergumulan permasalahan yang dihadapi, Tuhan ada menyertai kami. Itulah kekuatan hati kami. Karena itu biarlah kami boleh menerima berkat, mengaminkan berkat itu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memberkati hidup dan kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, keluarga rumah tangga kami. Engkau memberkati tiap-tiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam nama-Mu yang mengajarkan kami berdoa demikian. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai kepada persembahan syukur. Namun sebelum kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kita, sebagai nas pengantar bagi kita semua adalah sebagaimana yang terambil dalam surat Lukas pasal 21 ayat yang ketiga hingga keempat, yang berbunyi demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa persembahan. Ya Bapa Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu dalam setiap masa kehidupan kami. Bahkan bagi kami yang telah memasuki masa pernafas, kami selalu berserah kepadamu. Saat ini kami membawa persembahan sebagai tanda syukur dengan keyakinan bahwa berkat Tuhan akan senantiasa memampukan kami untuk menjadi terang dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara persembahan syukur dikumpulkan, berlimpah sukacita di hati. Berlimpah sukacita Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kita telah mengetahui dan menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita akan kuatkan dan teguhkan hati kita untuk menjadi saksi-saksinya, menabur kasih dan berkat untuk sesama kita. Sebelum kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan dari Ibu Pendeta, mari kita angkat pujian kita, berkatnya melimpah. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga. Kiranya Tuhan berkenan
dalam kita sampaikan pujian ini sekarang, kiranya Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Sidang Jemaat kami undang sekalian kita berdiri. Mari kita persiapkan hati kita bersama kita masuk dalam pemutusan dan mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Aku ini, Tuhan, telah memanggil Engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk Engkau dan memberi Engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan engkau. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.
Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Berkat-Nya melimpah seumur hidup kita. Tuhan baik. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Kami percaya kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Percaya Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku.